Hai guys, assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Nah, di video kali ini aku masih membahas seputar virus corona. Jadi, selain menerapkan physical distancing, cara yang ampuh untuk mencegah diri terhindar dari infeksi virus corona yaitu dengan sering mencuci tangan. Nah, mencuci tangan ini disarankan menggunakan sabun dan dilakukan sesering mungkin karena kita nggak tahu kan tangan kita ada bakteri atau virusnya, jadi disarankan untuk sesering mungkin mencuci tangan. Nah, supaya nggak lama-lama, yuk ikutin aku terus gimana sih cara cuci tangan yang baik supaya kita terhindar dari virus corona. Stay tune terus. Nah, di sini aku udah siapkan dua baskom. Yang pertama berisi air bersih dan yang kedua itu baskom kosong untuk menampung sisa cuci tangan aku. Bagi kalian disarankan untuk mencuci tangannya di kamar mandi atau di wastafel ya. Aku susah nih bawa kamera, jadi aku cuci tangannya di kamar aja. Langkah yang pertama kita lakukan yaitu mencuci atau membasuh tangan kita dengan air. Nah, sini aku basahin dulu ya tangan aku. Kemudian setelah tangannya basah, barulah kita ambil sabun. Di sini aku menggunakan sabun batangan. Kalian juga bisa menggunakan sabun cair atau sabun pembersih lainnya, karena semua sabun bisa digunakan untuk mencuci tangan. Yang pertama kita gosokkan dulu telapak tangan kita seperti ini sampai berbusa ya guys. Kemudian yang kiri dan yang kanan. Caranya dengan menyilangkan jari. Dan jangan lupa bagian luarnya juga ya guys. Caranya tetap sama. Selanjutnya kita cuci punggung-punggung jari kita, yang kiri dan yang kanan, dengan cara gerakan mengunci seperti ini. Setelah itu kita cuci ibu jari kita atau kita gosok ibu jari kita, karena tadi selama kita mencuci punggung jari yang ini kita nggak menggosok yang ibu jari kan guys. Jadi selanjutnya kita gosok ibu jari dengan cara masukkan ibu jari ini ke dalam genggaman tangan, kemudian diputar seperti ini. Lakukan hal yang sama untuk jari yang satunya. Kemudian setelah itu kita cuci ujung kuku jari kita. Caranya dengan memutarkan ujung jari kita ke telapak tangan seperti ini. Kemudian lakukan hal yang sama untuk jari yang atau tangan yang satunya. Nah, yang terakhir kita cuci pergelangan tangan kita guys. Jangan lupa ya, mencuci tangan ini dilakukan minimal 20 detik supaya kuman-kuman dan virusnya mati guys. Setelah itu jangan lupa ya dicuci dengan menggunakan air yang bersih lagi. Nah, sekarang udah selesai nih kita cuci tangannya. Sekarang kita ngobrol-ngobrol dulu yuk seputar cuci tangan supaya pengetahuan kita makin bertambah. Jadi kapan aja sih sebenarnya kita harus cuci tangan itu? Yang pertama setelah kita memegang uang. Yang kedua setelah memegang pegangan pintu atau pegangan tangga. Kan biasanya tuh tangga ada pegangan yang gitu di tepi. Setelah kita memegang pegangan tangga itu sebaiknya kita cuci tangan, karena banyak orang yang juga sering memegang pegangan tangga itu kan. Kemudian stok lampu atau tombol lampu gitu. Kemudian handphone.
Kebayang nggak sih berapa banyak bakteri yang ada di layar handphone kalian guys? Nah, setelah memegang handphone pastikan kalian cuci tangan ya. Kemudian pegangan atau bukaan lemari. Kemudian kalau kalian setelah dari luar rumah. Nah, kalau misalnya kita dari luar rumah, itu sangat dianjurkan untuk mandi. Nggak cuma cuci tangan ya guys. Kemudian setelah bersin, misalnya nih kita bersin terus menutupnya dengan menggunakan tangan. Nah, setelah bersin itu kita harus mencuci tangan dengan sabun. Kemudian dari kamar mandi, pastinya ya kan, dari kamar mandi itu harus cuci tangan. Kemudian melakukan aktivitas lainnya gitu. Pasti banyak aktivitas-aktivitas yang menggunakan tangan kan ya guys. Jadi pastikan setelah melakukan aktivitas tersebut kita mencuci tangan guys. Nah, sekarang pertanyaannya gini, kenapa harus menggunakan sabun? Karena virus itu sendiri atau bakteri itu sendiri mempunyai struktur yang terdiri dari materi genetik, kemudian protein dan lemak guys, dimana lemak ini terdiri dari minyak. Nah, itulah fungsi dari si sabun ini guys. Jadi kalau minyak berjumpa dengan sabun, otomatis sabunnya akan luruh ya guys. Coba deh bayangkan waktu kita nyuci tangan dan tangan kita itu ada minyak-minyak gitu guys, misalnya lagi habis makan. Nah, dicuci pakai air aja, tangan gak bakal bersih kan guys. Makanya kita pakai sabun supaya minyak yang ada di tangan ini habis atau hilang guys. Kemudian mencuci tangan pakai sabun ini nggak bisa dilakukan secara buru-buru atau sebentar doang gitu, nggak bisa guys, karena sabun yang kita pakai itu membutuhkan beberapa menit, beberapa waktu untuk menghancurkan dari struktur si virus tadi guys. Jadi yang paling aman atau yang paling disarankan itu minimalnya 20 detik guys. Lebih lama sih lebih bagus, tapi kan juga nggak enak gitu kan kalau di kamar mandi terlalu lama. Apa sih yang ada di dalam sabun sehingga sabun ini bisa membunuh bakteri dan virus itu? Jadi gini guys, sabun itu memiliki zat yang namanya surfaktan. Jadi surfaktan ini memiliki sifat sebagai pembersih. Kemudian dia hanya akan aktif apabila surfaktan ini ketemu sama air. Jadi mekanismenya begini guys, ketika surfaktan bertemu dengan lipid, maka surfaktan ini akan merusak si lipid tadi atau struktur dari si virus tadi. Makanya saat kita mencuci tangan dengan sabun, virus itu akan rusak dan mati guys. Kemudian tugas air tadi juga yang meluruhkan atau yang membawa virus itu pergi dari tangan kita guys. Jadi cucilah tangan dengan sabun dan air. Kemudian sabun hanya akan efektif bekerja apabila dia digunakan selama 20 detik ya guys, minimal 20 detik. Jadi kalau kurang 20 detik percuma kita cuci tangan guys, bakteri atau virus itu nggak akan mati guys. Kemudian sabun apa sih yang bisa digunakan? Semua sabun bisa digunakan guys. Jadi mau sabun batang, mau sabun cair, mau sabun cuci piring, sabun cuci pakaian, terserah deh kalian mau pakai yang mana, itu nggak apa-apa, itu bisa dipakai. Tapi ya namanya untuk tangan ya lebih baik sih sabun mandi ya guys. Jadi itulah alasan kenapa kita dianjurkan mencuci tangan berdasarkan anjuran dari WHO guys. Alasannya karena mencuci tangan dengan anjuran WHO itu, seluruh bagian tangan mulai dari ujung tangan sampai pergelangan tangan, bagian dalam sampai bagian luar tangan itu akan tercuci dengan bersih. Kemudian diterapkannya 20 detik supaya bakteri dan virus itu mati guys. Jadi itu penjelasannya. Jadi jangan lupa cuci tangan pakai sabun ya guys. Sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.